Lalu tambahan, tentu ini mesti diingat, AFF U23 Championship, yaitu di Thailand tanggal 17-22 Agustus tanpa target. Ya, kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan bagian mengisi daripada tentu persiapan U23, yaitu AFC Cup. Jadi bukan tim inti, tetapi kita ingin menjadi sasaran antara supaya mereka juga punya tentu bisa beradaptasi, sehingga ada beberapa pemain juga kita bisa siapkan nanti ya kan tetap yang namanya pemain itu ada resiko cedera, kecapaian, fatigue dan lain-lainnya. Termasuk buat Asian Games di Hangzhou ya, itu bulan September Oktober. Nah itu juga sama, ini sasaran antara. Jadi saya sejak awal kami memberanikan diri, ya, tidak mungkin memaksakan pemain kita bermain di seluruh kompetisi dan mengharapkan maksimal. Mereka juga manusia. Sasaran prioritas kita sudah sampaikan, AFC U23, ya, berkualifikasi nanti di tahun depan, itu sebagai tentu jendela untuk Olympic qualifiers. Lalu juga mempersiapkan tim nasional untuk World Cup Qualifiers Oktober dan November. Kalau Oktober menang, November. Tetapi ini juga tim inti yang kita akan kirim untuk AFC yang ada di Doha. Dan tentu targetnya, Coach Sintayong sudah bilang, lolos dari grup. Tidak mudah ya. Di grup itu ada Jepang, ada Thailand, ya, dan Irak. Ya. Jepang, Vietnam, Irak. Ya. Dan tentu bulan Maret ada qualifiers lagi kalau Oktober November menang. Nah ini juga jadi sasaran prioritasnya itu. Memang bukan juara, tapi itu yang kita harus lakukan memang dalam persiapan-persiapan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Silakan dari teman-teman media. Ada Pak Zeni juga kalau mau tanya. Silakan teman-teman. Ya. Selamat sore, saya Majid dari Tribun News. Pak Erik, izin tanya, ini kan untuk persiapan U17 sendiri kan sekarang masih seleksi dan akan berakhir, mungkin seleksi berjalan sampai 30 nanti. Untuk ke Jerman nanti September, apakah itu sudah ada dirtek barunya? Dan kalau bisa sekarang siapa dirtek barunya? Kemudian yang kedua mengenai persiapan venue sendiri dari FIFA, apakah sudah ada perkembangan, sudah ke sini, dan venue mana aja yang akan dipakai? Dan mungkin buat Pak Wakil, Pak Zainuddin Amali, yang di persiapan timnas U17 ini menjadi salah satu fokus Bapak, kenapa Bapak tidak mendapatkan jabatan di komite tetap atau seperti apa tuh Pak? Terima kasih. Ya, terakhir dulu ya. Kenapa saya tidak ada dalam posisi komite tetap? Jadi kami ini ber-15, ya, ber-15 dari ketua umum, wakil ketua umum sampai dengan esko. Nah sementara komite tetap itu hanya ada 14, ya, sehingga harus ada salah satu yang tidak mendapatkan itu. Saya sudah minta izin kepada ketua umum karena berbagai penugasan dari ketua umum, baik itu di IB, kemudian di Timnas, maka saya bilang kalau boleh diizinkan oleh ketua umum, saya tidak punya posisi di komite tetap. Dan walaupun ketua umum agak berat, tapi ya, akhirnya diizinkan juga. Tapi bagi saya kira tidak ada nama saya di komite tetap. Saya sebagai wakil ketua umum PSSI, saya tetap punya kewajiban untuk melakukan tugas-tugas, membantu ketua umum untuk mengawasi semua komite tetap ini. Di samping itu kan teman-teman juga tahu, saya begitu berhenti dari Menteri Olahraga, ya kantor saya di PSSI. Saya tiap hari ngantor di PSSI. Jadi ada tidak nama saya di komite tetap, itu tidak ada masalah buat saya. Nah, itu yang penting kerjanya Pak. Nah kemudian tentang U17, memang sebagaimana pengantar ketua umum tadi,
kita ada pembagian tugas dan saya mendapatkan tugas berkonsentrasi di prestasi tim nasional, yakni U17 ini. Nah sekarang kita sedang berkeliling menambah lagi talenta-talenta yang ada di daerah-daerah. Di samping tim utamanya kan adalah juara AFF U16 tahun lalu yang dipegang oleh Coach Bima Sakti. Namun demikian tetap masih terbuka peluang untuk anak-anak muda kita di seluruh Indonesia yang punya kemampuan sesuai dengan spesifikasi yang sudah digariskan oleh pelatih. Nah itulah yang akan diseleksi nanti. Sebab mereka bukan langsung dapat, tetapi mereka tetap akan diseleksi juga untuk bawa ke Jerman. Nah, Ketua Umum tadi sudah menyampaikan, mudah-mudahan sih tidak ada apa-apa yang sudah terseleksi ke Jerman. Seandainya ada, maka kita sudah siapkan pelapis-pelapisnya di bawah. Saya kira itu bagian saya, Ketua Umum. Kemarin sudah hadir dari PSSI Jerman, kita sudah makan malam. Mereka mendukung penuh persiapan September-Oktober pelatihan di Jerman. Dan sudah ada biasa biayanya kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita sudah sanggupi biayanya, tetapi kita juga meminta kalau bisa ada turnamen lah. Pak Waketum meminta Jerman ada turnamen antara kita dan tim-tim yang bisa available untuk main di mini turnamen. Ya salah satunya tim Jerman sendiri. Makanya sebelum berangkat pun kita tadi Waketum sudah memutuskan kalau bisa main juga dengan Korea gitu. Ini kan buat persiapan. Lalu untuk direktur teknik, alhamdulillah sudah terjadi kesepakatan, tapi belum tanda tangan. Kan biasa negosiasi lah. Jadi kalau memang bisa 1-2 hari ini atau awal minggu depan itu nanti kembali tugas utamanya mendampingi tim nasional selama 4 bulan. Kesepakatannya baru 4 bulan. Karena kita sama-sama ingin mencoba dulu. Ya, karena kan kalau direktur teknik itu kerjaan ke depannya tidak hanya sinkronisasi program, tetapi yang terpenting apa? Kembali menciptakan kultur bola Indonesia seperti apa.